Halo teman-teman online, perkenalkan nama lengkap saya Silviana Santi, NIM 1803030082. Sekarang saya semester 7 di jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana. Baik, video kali ini saya akan memparodikan sebuah buku dengan judul Pengaruh Psikis dari pandemi COVID-19. Adapun tema yang saya angkat pada parodi kali ini yaitu berkaitan dengan dampak positif dan dampak negatif dari COVID-19. Berbicara tentang COVID-19, bahwa kita ketahui bersama bahwa sedang melanda dunia 2 tahun terakhir. Di Indonesia begitu banyak masalah yang disebabkan oleh COVID-19. Akan tetapi kita ketahui bersama pandemi COVID-19 ini juga membawa dampak positif. Salah satunya yaitu mengurangi polusi udara yang dimana karena COVID-19 semua aktivitas masyarakat diberhentikan, atau bukan secara keseluruhan diberhentikan, tapi ada setengah yang diberhentikan. Otomatis polusi yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat itu berkurang. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa saksikan parodi berikut. 3. Selama PPKM yang level 4 sekarang di Kupang, kau di kos saja kok? Hai, saya ngambang lah pikiran tidak jelas. Masa di kos terus. Kenapa? Ngambang pikiran tidak jelas. Maksudnya kenapa? Tidak, kan dia nonton bola. Itu dua sama, nonton bola terus. Kampus itu sinetron ya? Ya, Tidak sampai Iya. yang berminat. Saya lihat dia kampus nonton story-nya bola. itu sinetron terus. Ih, Kalau gitu dua, sinetron apa namanya? Tuan muda. gua tuh udah bilang nggak ikatan cinta, dia nonton setiap Tuan hari. muda. Terpaksa menikahi tuan muda. Udah jalan saja bagus lah, makanya coba kamu nonton. Kami lebih ke bola ini. Masa selama ini judi online. Jadi online, wih, Kau menang, tidak? kau menang kan? Apa? Berapa masuk orang? Ya, sih. Kalau kau beli ayam tuang, ada gunanya. Di sini berbagi Gunanya di dengan mana? kami. Kasih tambah saya, kami punya nutrisi di kos nih. Umum tidak COVID nih. Menurut kalian COVID ada dampak apa positif? Kalau menurut saya tidak ada lah, tidak ada sama sekali tuh. Tidak ada dampak positif Iya, ada dari lah. COVID. Ada yang deh, ada. ada 2 dampak. Kalau misalnya setiap masalah itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya. negatifnya. Iya sih. Mungkin lebih banyak dampak negatifnya sih, tapi masih ada dampak positifnya. Misalnya gini tuh, biasanya orang tua yang begini nih, bukan di NTT sini ya, maksudnya di Jakarta sana kan banyak yang begini tuh kerja di apa? Dunia entertainment. Bukan kerja di dunia entertainment juga, maksudnya di perusahaan-perusahaan gitu. Misalnya mereka pergi pagi, pulang. Tidak, kalau di perusahaan kan masih mending kan pergi jam 7 pulang jam 4 sore. Begitu kan di perusahaan kan begitu. Ada jamnya. Kau jangan yang maksudnya kayak yang yang kerja di entertainment intinya toh. begini Zak. Mereka itu lebih sibuk di dunia kerja gitu. Iya, tapi kan kalau artis itu kan mereka pergi jam 4 Ya, pagi, kau pulang tidak- 4 pagi lagi. Itu bisa jelaskan secara apa intinya mereka sibuk di dunia kerja itu Zak. Tapi Mereka selama tidak pandemi ini mereka mementingkan banyak di rumah. keluarga tuh nanti tuh itu maksudnya tuh. Terus dampak positif terus kedekatan keluarga dengan Oh ya ini saya dapat informasi ini bapaknya Santi kali yang kerja di apa kantor. Kok kami bapak satu yang kerja di kantor? Kat. 3. Kalau tidak salah itu bapaknya Santi itu yang kerja di kantor ya Santi? Bukan sebapa lah, dia maksudnya dia om tuh kan, dia anak selama ini kan sering mengeluh tuh gara-gara dia bapak ini maksudnya sibuk dan dia kerja terus tuh, jarang kalau misalnya kami jarang kumpul keluarga begitu, dia jarang ikut terus. Jadi anak tuh mengeluh gara-gara dia bapak kan jarang ke rumah atau jarang pulang. Jadinya misalnya ada paginya ada rapat di Labuan, terus dia harus ke Jakarta 1 minggu di Jakarta, atau jadinya jarang berkumpul dengan keluarga. Dan ketika ada pandemi ini jadinya dia Sering di rumah. keluarga kerjanya dia kan berkurang toh, terus dia sering di rumah yang gini time dan teman-teman dan dia Depan keluarga, dia anak. Itu sih dampak positif yang menurut saya salah satunya. Iyalah saya rasa ini perlu juga apa ayah dalam hal ini kepala keluarga itu ini banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, apalagi misalnya Dia sampai begini anaknya dia tahu di mana siapa dia bapak. Ya, kalau kau jangan sembarang sejak kau. itu di luar Masih tidak masuk akal ini. ya, Maksudnya tapi sudah pulang lah. Tidak, misalnya begini, ada yang begini ya, dia mama kan masih ngandung tuh, Ah. terus dia bapak pimaran tahu ketika pulang begini dia anak tidak tahu. Iya, ada tentara kemarin tuh, dia kan pi
anak lahir kan dia papa tidak di tempat. Pas dia pulang ini kan dia umur 2 tahun. Dia bilang, "Mama itu omnya, itu om siapa?" Padahal itu dari papa sendiri. Oh iya. Banyak juga kasus-kasus yang gitu. Tapi ini apa namanya? Ini yang lebih banyak itu kita lihat terkadang anak-anak itu yang di bawah tidak di bawah pengawasan orang tua itu mental mereka menjadi rusak. Itu sudah. Mereka terkadang lebih lebih suka bersenang-senang karena mereka tidak diatur sejak kecil tuh. Mereka bilang sama orang tua tidak melarang saya. Masa kamu yang bukan sebenarnya orang Tidak, tua? maksudnya begini juga, itu salah satunya begini, semacam dia cari kesenangan di luar tuh kan. Dia anggap misalnya mabuk-mabukan itu salah satu kesenangan, salah satu bentuk misalnya. Ada orang yang perhatikan dia kalau misalnya dia mabuk kan, terus ada yang tegur dia itu menurut dia mungkin rasa kasih sayang dari orang lain gitu. Mulai tegur gitu. Kan di rumah kan dia tidak pernah main teguran dari orang tua. Iya. Terus sekarang juga gara-gara covid juga dampak positif lainnya itu ya kita juga lebih jaga pola makan, tidak kalau makan sesuatu itu pasti jaga begitu supaya begini dia tidak salah makan nanti sakit gitu toh. Terus olahraga juga ada yang dulu misalnya mereka jarang olahraga, terus sekarang gara-gara waktunya banyak jadi mereka juga untuk menjaga kesehatan mereka olahraga. Itu dampak positifnya covid. Dan satu hal lagi yang menurut saya kalau menurut saya sih konyol sih. Karena begini, kita dalam hal cuci tangan ini. Saya kan cuci tangan kalau tidak salah sampai kelas 6 SD. 6 SD maksudnya 6 tahun kelas 1 SD. Ini karena di situ kan waktu umur 6 tahun itu kita berpikir bahwa apa yang kita pelajari itu akan benar-benar terjadi di dunia nyata. Karena kan guru sering mengajar bahwa mencuci tangan bisa membunuh kuman gitu, terus sikat gigi segala macam. Nah, pas semakin dewasa pemikiran kita bahwa tidak mungkin lah kalau misalkan kita cuci tangan. Terkadang kita ini terkadang kita lupa kecil seperti itu untuk menjaga kebersihan. Kita pulang main langsung makan karena saking lapar langsung makan gitu. Tapi semenjak adanya pandemi ini mereka menyarankan bahwa mencuci tangan itu bagian dari membunuh kuman supaya menjaga kesehatan gitu, menjaga imunitas tubuh gitu. Saya rasa ini juga menjadi tradisi yang perlu dipertahankan kepada anak-anak gitu. Peran orang tua sih, lebih kepada peran orang tua, pengawasan orang tua harus lebih jeli memperhatikan hal-hal tersebut, termasuk yang Santi bilang tadi, pola makan itu menjadi teratur gitu. Terus mungkin salah satu dampak positif yang besar tuh yang seperti ada saya dengar dari saudara Upin di kelas C yang jurusan psikologi kelas C dia bilang begini. Ada Upin dari Manggarai itu tahu. Dia bilang begini, mungkin salah satu dampak positifnya juga yang mengenalikan sekarang kan banyak perusahaan yang tutup tuh jadinya produksi industri juga banyak yang tidak berjalan tuh jadinya mengurangi polusi udara, mungkin itu salah satunya. Oh iya kalau itu sih kalau menurut saya sih yang benar mengurangi polusi udara, karena saya pernah baca juga di Indonesia ini semenjak adanya COVID dalam kurun waktu mereka melakukan studi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir semenjak adanya COVID itu, bahwa mereka mengatakan semenjak adanya COVID karena kurangnya aktivitas masyarakat jadi berdampak pada polusi udara. Artinya polusi udara itu semakin berkurang. Karena kan kita tahu sebelum adanya COVID itu kendaraan di mana-mana, terus pabrik dibuka, itu kan salah satu pemicu terjadinya polusi udara gitu. Ya saya rasa benar sih apa yang dikatakan oleh saudara Upin itu. Tapi kan maksudnya di balik semua dampak positif yang kita terima, tuh pasti ada dampak negatif dari COVID-19. Kalau menurut saudara Dika gimana dampak negatif yang pernah saudara rasakan gitu di masa pandemi itu? Kalau yang sebelum itu yang pas pandemi lah. Ya memang dampak negatifnya juga jarang-jarang berkumpul dengan teman, keluarga. Bahkan sekarang tetangga yang dekat juga kita jarang-jarang semacam menjaga jarak kan. Terus banyak rumah ibadah tutup. Terus banyak
Ya, Semuanya ada orang yang dibatasi. hobinya olahraga begitu, pokoknya semua kegiatan Dibatasi. dibatasi begitu Pak. Kayak mereka yang sering-sering olahraga, kita lihat di bandara kan dulu sebelum covid kan udah biasa olahraga sih, lari sore kumpul-kumpul gitu. Banyak Tapi kan yang semenjak covid ini banyak Sekarang- kehilangan pekerjaan gitu itu yang negatif sih, banyak yang kehilangan. Sekarang Dan ini semenjak juga ya Covid. maksudnya ada benturan dan budayanya kita. Nah. Budaya Manggarai kan biasanya kan budaya Manggarai ini ada budaya Lontoleo yang penting juga ada. Terus gara-gara Covid ini itu sudah tidak ada, maksudnya jarang lah, tidak. Ya, iya, tunda Jadi semua. tunda semua jadinya. Itu Ya, salah satu. itu tuh sama juga dengan kami di sana kan bulan 9 kan biasa apa tuh berburu. Ah. Nah, terus bulan 7 begitu tinju adat. Itu bisa. Nah, Nah, biasa bulan- selenggarakan tiap tahun tuh kan 1 tahun 1 kali. Makanya karena dengan covid ini sudah mulai bahwa mana namanya biar itu menjadi sebuah adat istiadat, tapi kita juga Melihat bisa juga, melanggar melihat aturan kondisi. kan melewati aturan. Makanya kita semua ini biar ada adat begitu, tapi kita sudah diatur oleh undang-undang kan. Nah, Jadi mau bomen kita harus ikut aturan. Kan biasa ya memang sih namanya kalau kami kalau berburu atau tinju adat begitu kan itu kan kebersamaan ya tuh, pasti di situ terjadi kumpul-kumpul itu. Di situ mungkin memicu terjadinya covid. Saya rasa ada baiknya juga. Terima kasih teman-teman untuk pendapat dari teman-teman semua. Intinya di sini saya menyimpulkan sedikit bahwa pandemi COVID-19 ini membawa dampak negatif untuk masyarakat Indonesia di seluruh dunia, bahkan Indonesia secara khusus di Indonesia, tapi juga memiliki dampak positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.